Baiklah Ananda semua, pada video ini Ibu akan membahas contoh soal numerasi yang temanya rencana keuangan bulanan. Materi ini termasuk materi konten bilangan ya, konten bilangan dengan bentuk soalnya pilihan ganda kompleks ya, karena nantinya di sini ada beberapa atau lebih dari satu jawaban yang benar ya. Oke, baiklah, coba kita baca bersama ya nak ya. Rencana keuangan bulanan. Jika tidak dikelola dengan baik, seseorang dapat mengalami masalah keuangan. Oleh karena itu, perlu dibuat perencanaan yang baik dalam mengelola keuangan. Umumnya, pengeluaran seseorang dalam satu bulan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengeluaran rutin, pengeluaran pribadi, pembayaran untuk cicilan utang, dan untuk tabungan yang dapat berbentuk investasi. Pengeluaran rutin dapat berupa pengeluaran rumah tangga, misalnya biaya transformasi, kebutuhan anak, beramal, dan juga biaya asuransi. Umumnya, pengeluaran rutin berkisar 40% dari gaji. Pengeluaran pribadi atau lifestyle merupakan biaya yang keluar untuk kegiatan bersama keluarga, seperti rekreasi. Umumnya berkisar 20% dari gaji. Besaran pengeluaran cicilan atau utang bergantung dengan jumlah angsuran yang diajukan. Jumlahnya tetap sampai lunas. Sementara itu, tabungan atau investasi merupakan dana cadangan untuk kepentingan jangka panjang atau mendesak. Umumnya memiliki besaran 10% sampai 30% dari gaji yang diterima. Nah, ini adalah stimulus dari soal kita ya, stimulusnya. Kemudian masuk pada soal lagi. Nah, data berikut menunjukkan pengeluaran Pak Sunario selama 1 bulan. Nah, yang mempunyai gaji 8 juta. Rincian pengeluaran Pak Sunario tiap bulannya adalah pada tabel berikut ini. Yang pertama, pengeluaran rutin. Besarannya 3.200.000. Yang kedua, pengeluaran pribadinya 1.600.000. Yang ketiga, tabungannya 1.200.000. Kemudian yang lain 2 juta. Nah, jadi totalnya pas 8 juta ya. Nah, berdasarkan stimulus, beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Nah, di sini pernyataannya, di sini nanti kalau dia benar, kita kasih tanda centang. Kalau dia salah, berarti dikosongkan. Oke, coba. Pernyataan yang pertama, besaran tabungan adalah 15% dari gaji yang diterima. Oke. Besaran tabungan, perhatikan. Tabungan Pak Sunario 1.200.000. Apakah 1.200.000 ini 20% dari gaji yang diterima? Coba kita bahas ya. Coba, pernyataan satu benar. Oke, coba perhatikan. Oke, persentase dana tabungannya. Tadi banyaknya tabungan Pak Sunario adalah 1.200.000 yang di tabel yang diketahui ya. Total semuanya, total gaji Pak Sunario 8 juta 1 tahun. Berarti untuk menentukan persentasenya, banyak tabungan per banyak total gaji Pak Sunario kali 100%. 1.200.000 ya. Nah, dapatnya 15% ya. Ini kalau kita coret nolnya 3, ini coret nolnya 3, ini juga nolnya. Nah, berarti tinggal lagi 120 bagi 8 ya, dapat 15%. Oke, yang kedua, pernyataan yang kedua. Coba pernyataan yang kedua tadi apa? Nah, besaran pengeluaran pribadi adalah 20% dari gaji yang diterima. Besaran pengeluaran pribadi 20% dari yang diterima. Apakah benar 1.600.000 itu 20% dari 8 juta? Coba. Pernyataan kedua benar ya. Besaran pengeluaran pribadinya 1.600.000. Nah, berarti persentasenya
1.600.000 per 8 juta kali 100%. Ya, 20%. Oke. Pernyataan yang ketiga, jika pengeluaran rutin berarti yang ini checklist. Pernyataan kedua checklist. Pernyataan ketiga coba. Jika pengeluaran rutin mengalami defisit atau kurang sebesar 30%. Nah, pengeluaran rutin ini berkurang, mengalami kekurangan sebesar 30%. Apakah kekurangannya dapat ditutup dari pengeluaran lain? Nah, misalkan pengeluaran rutin Pak Surnario ini bertambah besar. Nah, apakah nanti dari uang lain-lain ini bisa untuk menutup pengeluaran rutinnya? Nah, berarti nantinya kita cari terlebih dahulu persentase lain-lainnya. Apakah nanti persentase lain-lainnya ini sampai 30% atau tidak? Oke. Nah, pernyataan 3 ternyata salah. Kenapa salah? Coba kita perhatikan persentase pengeluaran lain-lain. Tadi pengeluaran lain-lainnya diketahui 2 juta. 2 juta dari gaji pokok, gaji yang diterima oleh Pak Surnario kali 100%. Nah, ini dapatnya 25%. Nah, ternyata persentase pengeluaran lain-lain hanya 25%. Berarti nantinya apakah dia dapat menutupi? Apakah dia dapat menutupi kekurangan dari pengeluaran rutin? Tidak ya, karena pengeluaran rutin defisitnya 30%, sementara lain-lainnya hanya 25%. Berarti jawabannya di sini salah ya. Kalau salah berarti dikosongkan. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, pernyataan ketiga salah. Coba, jika semua biaya lain-lain digunakan untuk menabung, biaya untuk menabung menjadi 40% dari gaji yang diterima. Oke, nah sekarang biaya yang lain-lain ini, nah tadi berapa persen? 25% ya. Pengeluaran rutin tadi berapa? 15%. Nah, tabungan tadi 15%. Coba kita lihat pembahasannya. Oke. Nah, ternyata pernyataan 4 benar, yaitu persentase biaya lain-lain ditambah tabungan. Tadi biaya lain-lain 15%, 25% ya, tabungan 15%, berarti sama dengan 40%. Oke, nak ya, ini pembahasan untuk soal AKM yang Ibu kirim minggu kemarin. Mudah-mudahan melalui video ini Anda dapat memahaminya dan tetap semangat belajar ya, Nak. Terima kasih. Assalamualaikum.